Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? I'm sure you have heard this story. Kalau kita menonton film Snow White, kita akan menyaksikan adegan di mana the Queen, sang ratu, berdiri depan sebuah cermin dan kemudian menanyakan hal tersebut. Dan kemudian si cermin akan menjawab, "Thou, O Queen, art the fairest in the land." Ya, jadi si Queen ini, si ratu ini bertanya, siapa yang paling cantik di atas muka bumi ini? Dan si cermin mengatakan, engkaulah sang ratu. Tetapi, then one day, the mirror said to the Queen, Snow White, O Queen, is the fairest of them all. Dan si Queen kemudian kaget, terkejut dan mengatakan, who is Snow White? Dan kemudian dia membenci dan mencoba untuk menemukan Snow White dan memusnahkannya. Killing the truth. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menjumpai banyak orang yang betul-betul kill the truth. Dan kalau kita melihat Injil hari ini dari Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 54, di sana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena mereka membunuh kebenaran. Dahulu nenek moyang mereka membunuh para nabi. Para nabi kita tahu mewartakan kebenaran dari Allah, firman Allah. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh kebenaran tersebut. Mereka tidak siap mendengarkan kebenaran itu. Karena kebenaran itu seringkali menyakitkan. Karena berbicara mengenai fakta, mengenai siapa kita, bagaimana kelakuan kita. Dan seringkali kita menolaknya. But how? Sometimes, kadang-kadang kita menolak kebenaran itu dengan menarik diri. Kita menjadi destruktif tetapi lebih ke dalam. Kita menarik diri dan tidak melakukan apa-apa, kita justru merusak diri kita. Tetapi sering kali terjadi bahwa itu muncul dalam bentuk agresivitas. Sigmund Freud mengatakan juga salah satu kecenderungan dalam diri manusia yang menggerakkan manusia adalah insting agresif ini. Dan sering terjadi bahwa agresivitas ini muncul sebenarnya dari perasaan insecure, dari perasaan tidak aman terhadap diri sendiri. Dan kemudian orang mengamankan dirinya dengan menyerang orang lain. Artinya sebelum diserang, serang lebih dahulu. Agresivitas itu bisa muncul dalam rupa-rupa hal. Misalnya dalam sikap memusuhi orang. Apapun yang dibuat oleh orang lain selalu dikritik habis-habisan. Sikap menyudutkan orang lain. Ada juga agresivitas yang memang menyerang orang secara fisik. Tetapi juga seringkali juga hanya secara verbal. Nah, kalau itu terjadi di sekitar kita dan kita melihat orang seperti itu atau hidup bersama dengan orang seperti itu, kita bisa tahu bahwa sesungguhnya orang itu sedang berjuang untuk mengalahkan dirinya sendiri. Atau dia menolak sebenarnya siapa dirinya sendiri. Dia menolak masa lalunya, dia menolak perasaan terluka di masa lalunya yang menyebabkan dia bertingkah laku atau bersikap seperti itu. Dan kalau kita sendiri mengalami bahwa kita menjadi pribadi yang kadang-kadang agresif, mungkin tidak selalu, tapi seringkali menjadi agresif, kita gampang mencela hasil pekerjaan orang lain, kita seringkali hanya melihat sisi negatif dari orang lain, kita sangat destruktif dalam kata-kata dan sikap kita mudah melukai hati orang lain. Be careful. Mungkin, maybe kita juga sebenarnya mengalami insecure dalam diri kita. Maka mari kita belajar, kita jangan menjadi seorang pembunuh kebenaran dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kalau kita mau fair dan kalau kita mau sembuh dari luka di masa lalu kita yang membuat kita bersikap merusak dan agresif seperti ini, berani melihat ke dalam dan berani mengoreksi diri. Seringkali dalam kebiasaan yang kita kembangkan dalam tradisi Kristiani, dalam meditasi, ego kita, jadi kalau kita mengenal ego dan super ego dalam teori Sigmund Freud, ego kita, alam sadar kita masuk ke dalam dan kemudian menemukan siapa sebenarnya diri kita. Kadang-kadang banyak hal dalam alam bawah sadar kita yang bekerja yang kita tolak selama ini. Seringkali luka batin di masa lalu, pengalaman pahit di masa lalu kita bawa terus dalam kehidupan kita. Dan itu membebani kita, dan kita karena ingin melampiaskan itu, seringkali entah ke dalam kita menjadi self-destruktif atau kita hancurkan orang lain dengan insting yang muncul ini, dorongan yang muncul ini yang tidak bisa kita kendalikan. Kita menyebabkan hidup orang lain menjadi susah, kita menjadi salib bagi orang lain.
Semoga kita tidak menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang di luar nampaknya tangguh, nampaknya baik, nampaknya suci, nampaknya luar biasa. Seringkali kita bertopeng seperti itu, kita menampilkan diri just like the best person, tetapi kita sebenarnya menyangkal sesuatu dalam diri kita. Ibaratnya ada sesuatu yang membusuk. Ibaratnya kalau gigi itu kelihatan di luar masih bagus, tapi di akarnya dia sudah mulai membusuk dan akan jadi tumor. Semoga kita berani melepaskan kebusukan ini dalam diri kita. So, bawalah dirimu dalam doa dan mohon kekuatan Tuhan. Mohon rahmat Tuhan untuk menyembuhkanmu dari dalam. Dan jika kita membutuhkan bantuan orang lain, kita tahu kita harus ke siapa untuk mohon bantuan supaya kita juga ditolong sembuh dari sesuatu yang mungkin mengganjal dalam diri kita, dari sebuah kebusukan dalam hati kita yang menyebabkan kita selalu menjadi orang yang membawa toksik. Seperti yang kemarin saya katakan, kita menjadi toxic people untuk orang lain, dan kita jangan membunuh kebenaran. Biarkan kebenaran itu menang dalam diri kita. Bapa dalam surga, Engkau mengutus Yesus, sabda kebenaran-Mu yang juga hari ini berbicara kepada kami masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk rendah hati menerima kebenaran sabda-Mu setiap hari, setiap saat. Seringkali di dalam pewartaan firman seperti saat ini, juga seringkali dalam perjumpaan kami dengan orang lain. Dan kami percaya juga dalam peristiwa hidup ini Engkau dapat membentuk kami dalam roh dan kebenaran-Mu. Dan turunkanlah berkat-Mu yang Maha Kuasa atas kami semua mendengarkan renungan pagi ini, atas suster kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para staf pegawai, dan anak-anak semakar yang terkasih, juga semua pendengar renungan pagi ini, orang tua dari siswa-siswi yang tercinta yang berada di rumah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Semakara, semangat selalu, Tuhan memberkati kita semua. Sarang yo.